Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadillah stawa ba'du. Terima kasih. Saya mohon maaf baru sahabat bergabung karena tadi saya ngajar sampai jam 12 di gedung B, mulai jam 10 tadi ya. Jadi mohon maaf kalau nggak bisa on time untuk ikuti pemotongan tumpeng ya dalam rangka tasyakuran begitu. Singkat saja, saya sangat kepingin ngomong karena saya tahu mungkin ini kesempatan terakhir, barangkali saya nggak tahu ya ketemu lagi apa tidak setelah itu. Saya ada pesan terakhir aja. Saya pesan tiga hal yang untuk saya sendiri juga, jadi usi nafsi wa iyyakum bihadzi tausiah begitu insyaallah. Yang pertama adalah wasiat dari Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib insyaallah begitu. Kata beliau begini, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsama kunta. Kan begitu kan? Wa bi sayyi'a al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Itu yang pertama. Jadi saya rasa mungkin bisa terjemahkan masing-masing dalam bahasa daerah masing-masing ya. Pertama adalah kanjeng Nabi itu pesan kepada Ali bin Abi Thalib ketika mau musafir mungkin atau rihlah, saya nggak tahu begitu ya kondisi hadisnya kayak apa, tapi beliau tiga hal yang pesan. Pertama adalah ittaqillah haitsuma kunta. Haruslah takwa pada Allah dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun kondisimu. Takwa kepada Allah Ta'ala mastatokna begitu ya, sejauh yang kita bisa dan mampu untuk melakukannya. Takwa pada Allah dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Satu itu. Yang kedua kata Rasulullah adalah wa'ad bi sayyi'al hasanata tamhuha. Ikutilah setiap tingkah laku yang tidak baik itu dengan sebuah kebaikan, akan bisa menghapus begitu, untuk menambah positif rapot kita kelak sebagai manusia ya. Kalau kita pernah gelewar dari tuntunan Allah sesaat, 2 saat, 3 saat atau bersaat-saat begitu ya, cobalah ikuti dengan saat lain untuk dengan sebuah kebaikan yang insya Allah bisa menghapus catatan yang nggak bagus itu. Wa'ad bi sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Ikutilah setiap perilaku tercela, perilaku maksiat, perilaku nggak baik dengan sebuah kebaikan, insya Allah akan bisa menghapusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin begitu ya. Nah ini penting, sebagai sama manusia harus kita bergaul dengan akhlak yang bagus. Pergaulah manusia dengan akhlak yang sempurna mungkin yang kita bisa mampu untuk melakukannya begitu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nanti Anda akan ketemu lingkungan yang berbeda dengan kampus. Enggak ketemu dosennya, ketemu bosnya, ketemu suaminya atau istrinya atau anaknya atau mertuanya begitu. Pasti begitu nanti. Cobalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin begitu. Pergaulan mereka dengan akhlak yang sebaik mungkin begitu. Jadi takwa kepada Allah, kemudian berbuat baik, kemudian senantiasa berusaha punya akhlak yang bagus pada sesama begitu. Satu itu yang pertama. Yang kedua adalah saya yakin sebagai salah seorang di antara dosen yang ikut ngajar juga, Anda adalah murid hebat. Anda adalah di antara sekian siswa kita yang kita banggakan. Dan saya terus terang terharu ketika melihat bukan tasyakurannya, bukan terharu karena kok kecil banget, bukan karena itu ya, bukan karena itu. Terus saya adalah karena saya melihat ketika awal kita masuk ke dalam kampus ini mungkin berbeda wajahnya, berbeda cara dandannya, berbeda stylenya beda banget ya. Dulu itu culun banget ya. Masuk SMA, keluar SMA terus kesini kan sangat gemesin gitu loh. Kan begitu kan? Sekarang amit-amit ya. Dulu imut-imut, sekarang amit-amit kan begitu. Kita merasa sebagai seorang guru barangkali dalam kampus ini dan sebagai siswa atau mantan siswa begitu ya. Dalam konteks itu kita bangga karena Anda telah selesai satu tahap begitu ya. Kita sangat yakin seorang guru dikatakan berhasil jika apa? Jika yang dibimbing itu bisa melebihi yang ngajar. Camkan baik-baik. Ukuran keberhasilan seorang guru adalah jika murid yang dibimbingnya itu bisa melebihi kepandaian, kehebatan gurunya. Jadi Anda bukan pesaing bukan, tapi Anda adalah suatu bukan produk begitu ya. Tapi suatu teman diskusi, teman belajar yang suatu saat bisa melebihi kami ini. Ketika Anda hebat, kami nggak kecewa, kan nggak merasa rendah, tidak. Kami merasa bangga karena kita telah berhasil sebagai seorang guru. Dan saya yakin tiap-tiap saudara itu mampu untuk itu. Bisa melebihi kehebatan gurunya masing-masing dalam sisi apapun. Itu yang kedua. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya masih mikir dulu. Masih mikir dulu yang ketiga. Lupa mau ngomong apa begitu ya. Pertama tadi Rasulullah SAW, kedua tadi masalah itu ya. Yang ketiga adalah ini, mungkin seperti halnya kemarin Pak Timan telah bilang gitu ya, khairun nas anfa'um linnas kan begitu kemarin kalau nggak salah, hadis kemarin.
Jadi sekarang masa kritis begitu. Saya juga nggak hidir, tapi saya dapat bocoran ya. Sakti juga saya ya. Nggak hadir tapi tahu isinya apa. Pak Naim, terima kasih Pak Naim. Sumbernya Pak Naim. Jadi Pak Timan insya Allah kemarin bilang ini masa kritis ya kan. Mungkin juga ada yang nggak punya masa kritis karena sudah dipinang gitu kan. Sudah jelas gambaran masa kerja. Sudah ada yang mau dia punya lahiran punya anak, mungkin sudah lewat, itu bukan masa kritis begitu kan. Tapi kebanyakan dari Anda mungkin adalah masa kritis karena sudah lulus, sudah hilang mahasiswanya, sekarang adalah tinggal 2 pilihan, pengangguran atau bukan kan begitu ya. Ini masa kritis, maka Pak Timan kemarin sangat luar biasa ngasih saran, do the best, do your best kan begitu kan. Nggak usah pikir macam-macam, yang ringan-ringan saja kalau bisa berbuat baik untuk semua manusia. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia itu yang ukuran baiknya adalah ketika dia bisa berbuat baik untuk sesamanya. Semakin bagus dia untuk sesamanya, itulah ukuran kebaikan seorang manusia. Kan begitu. Yang lain-lain kayak mulai bikin lamaran itu kan terstruktur begitu ya, mengikuti aja. Jadi itu akan jadi sebuah obat kegalauan tingkat dewa ketika belum dapat kerjaan, belum punya momongan atau belum punya pasangan begitu ya. Itu obat galau tingkat dewa begitu. Jangan senyum-senyum, saya tahu siapa senyum. Pasti yang status setiap kali di Facebooknya masing-masing. Nah, yang ketiga ini menarik karena apa? Kita bisa jadi orang terbaik tidak hanya sekedar karena berbuat baik, ya. Jadi kita harus berbuat baik, nggak cuma itu. Sebenarnya kita bisa jadi baik karena apa? Kita kalau nggak bisa berbuat baik, minimal nggak ngerusoni, kan begitu. Kalau nggak mampu berbuat baik, karena susah loh, buat baik itu susah banget loh ya. Sesamanya susah itu. Orang membukakan pintu pada orang yang butuh dibuka pintunya, kita pas males, kan susah kan begitu kan. Kalau nggak mau seperti itu, carilah minimalnya apa? Karena hadis Rasulullah yang khairun nas anfa'uhum linnas itu adalah ukuran kebaikan itu juga semakin baik kebaikannya. Tapi bisa dibalik juga. Apa? Ukuran syarrun nas asarhum linnas kan begitu balikannya. Orang yang paling jelek adalah orang yang paling buruk efeknya pada orang lain kan begitu. Kalau kita maknai dengan logika hadis itu. Orang paling baik yang paling baik untuk sesamanya. Artinya orang yang paling buruk adalah orang yang paling banyak mudaratnya untuk yang lain kan begitu. Nah, kita bisa tidak terlalu ngotot untuk yang kebaikan karena mungkin sangat susah. Kita bisa meminimalisir efek buruk dari kita pada orang lain. Kalau mau nyetir, mau zigzag, mikir dulu. Jangan-jangan orang lain yang terdolimi, kita akan anteng, nggak akan zigzag. Walaupun lampunya lampu hijau atau merah begitu ya. Kalau kita menyeberang, kita akan mikir, ada nggak orang lain yang akan terdolimi dengan ulah saya ini? Saya nyebrang seenak dewe, ataukah saya ikuti aturan di zebra cross atau nunggu yang sepi begitu? Kita mikir efek buruknya pada orang lain itu yang penting. Sehingga kita nggak akan punya kesempatan berbuat jelek pada orang lain sebelum kita mikir berbuat baik pada orang lain. Ini yang saya utarakan karena terus terang ini juga saya sendiri begitu ya. Ini yang kurang di negara kita seperti itu. Di Australia itu ya contoh begitu ya. Anak SD itu diajari untuk apa? Ketika dia itu tidak garap PR, dia itu bolos atau dia itu berbuat kesalahan, selama efek kesalahan itu tidak imbas pada orang lain maka ringan hukumannya. Tapi kalau dia misalkan muter keran lupa tidak untuk menutupnya begitu, akhirnya amber ada yang kepleset, sangat berat hukumannya. Artinya bertambah dibanding kalau misalnya nanti dihukum suruh nulis saya nggak akan ulang lagi 10 kali ya. Kalau seperti itu ada efeknya jelek untuk orang lain 20 kali begitu. Dari mudaratnya pada orang lain sejak kecil seperti itu. Ini yang kurang di negara kita begitu ya. Kita tidak pernah berpikir bahwasanya apakah yang kita lakukan nanti itu akan punya efek buruk nggak ada orang lain. Kalau itu bisa kita kontrol dengan baik, insya Allah berbuat baik akan lebih mudah begitu. Nah, terserah pada Anda semuanya, ini adalah skill of life, ini adalah pengetahuan untuk hidup dan skill untuk hidup. Camkan baik-baik dan cari yang baik dari omongan saya dan buang yang jelek-jelek begitu. Yang terakhir, last penulis, saya minta maaf mungkin selama berkenalan dengan Anda ini ya, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang saya sengaja terus terang atau nggak sengaja ya, saya mohon maaf diikhlaskan saja begitu. Karena yang paling akhir juga adalah mohon ketika Anda lulus tidak motong silaturahmi. Tidak mutus silaturahmi dengan kampus ini, dengan para dosennya, dengan teman-teman yang lain juga begitu. Mohon tidak mutus silaturahmi, tetap nyambung silaturahmi. Keep in touch dengan cara apapun. Kalaupun nggak bisa ketemu secara fisik, ya secara spiritual. Ya apa? Ngerok kosong mau tidak? Dalam doa kita masing-masing. Dalam doa kita masing-masing. Walaupun nggak silaturahmi dalam bentuk fisik ya, senggolan, salaman atau mungkin poke di Facebook gitu ya, atau follow Twitter begitu, minimal dalam doa kita masing-masing. Saya berjanji untuk terus mendoakan Anda semuanya, semampu saya juga, dan kita juga berharap anak ya, doa Anda semuanya untuk kita semuanya. Saling doa itu enak ya, artinya apa? Goal kita nanti itu masuk surga bareng-bareng tercapai.
Jadi gak cuma sekedar jamaah di masjid, gak cuma sekedar jamaah di riset, tapi ke jamaah ngumpul di swarga. Kan begitu kan? Kalau ada orang yang masih mikir bahagia dengan menindas orangnya, itu sangat salah. Karena apa? Dia pengen masuk surga sendirian. Kan gak enak ya. Swarga alone, kan gak asik gitu kan. Tapi bayangkan masuk surga sendirian. Kan gak koncone. Kan gak asik begitu kan. Nah, itu mungkin yang paling akhir dari saya. Banyak ngomong, banyak pecotot karena saya sangat kepingin ngomong apapun, tapi saya terbatas punya omongan begitu. Mudah-mudahan Anda bisa ngambil apa yang baik dari omongan saya. Semoga Anda sukses dunia akhirat. Demikian juga kami. Allahumma minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.